Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkayu Andira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Proses dan Strategi Segmentasi, Targeting, dan Positioning. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, kemudian segmentasi, targeting, dan positioning. Pendahuluan. Proses segmentasi merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan dan merupakan akar dari pertanyaan tersebut. Tiga langkah inti strategi pemasaran modern terdiri dari segmentasi, penentuan pasar sasaran, dan positioning. Nah, Ciptono pada tahun 97 telah menggambarkan ketiga proses tadi yang dapat teman-teman lihat semua di layar. Ada sebuah diagram proses segmenting, targeting, dan positioning yang diawali dengan proses pertama, segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar, kemudian dilanjutkan mengembangkan bentuk segmen yang menguntungkan. Setelah itu, diadakannya penentuan pasar sasaran dengan mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen, kemudian memilih segmen-segmen sasaran. Dan proses terakhir namanya positioning, yaitu dengan cara mengidentifikasi konsep positioning yang memungkinkan bagi masing-masing segmen sasaran, serta memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep positioning yang dipilih. Segmentasi. Lupio Adi dan Hamdani menyatakan bahwa segmentasi pasar menyangkut pembagian pembeli atas beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku atas pemenuhan kebutuhan. Segmentasi pasar merupakan suatu kegiatan dalam memilih suatu pasar ke beberapa kelompok konsumen yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan yang sama. Jadi, kelompok-kelompok tadi itu dapat menjadi pilihan untuk menentukan pasar sasaran yang dilayani dengan menggunakan strategi pemasaran tersendiri. Nah, Ciptono juga menggambarkan proses segmentasi yang terdiri dari beberapa langkah. Teman-teman bisa melihat gambar di layar. Itu adalah proses segmentasi yang diawali dengan penentuan pasar, dilanjutkan dengan identifikasi alternatif basis untuk segmentasi, kemudian memilih basis terbaik untuk segmentasi, kemudian mengidentifikasi dan memilih segmen pasar, kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan positioning bagi pasar sasaran, dan yang terakhir, menyusun bauran pemasaran untuk setiap pasar sasaran. Nah, Chandra menyatakan bahwa perusahaan melakukan kegiatan segmentasi pasar yang didasari satu atau kriteria lain sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi geografis yang terbagi berdasarkan kelompok wilayah seperti Asia, Afrika, Amerika, Australia, Eropa, dan lainnya. Kemudian segmentasi demografis ini berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, dan sebagainya. Segmentasi yang ketiga, segmentasi psikografis. Ini adalah membagi pasar dalam hal gaya, sikap, dan nilai hidupnya. Dan yang keempat, segmentasi perilaku. Ini berfokus kepada apakah konsumen membeli kemudian memakai produk tersebut atau tidak. Apakah sering digunakan atau tidak. Jadi sehingga konsumen berdasarkan tingkatan pemakaian dikelompokkan menjadi konsumen kelas ringan, sedang, berat, dan bukan konsumen. Selain itu juga dapat dikelompokkan sesuai dengan status pemakai, yaitu pemakai produk pesaing, produk reguler, pemakai pertama kali, mantan pemakai, bukan pemakai, dan pemakai potensial. Yang selanjutnya, segmentasi manfaat. Ini berfokus pada persamaan nilai atau value equation. Pendekatan segmentasi ini berfokus pada hasil yang dapat memuaskan dari suatu produk atau manfaat yang telah ditawarkan. Dan yang terakhir, segmentasi horizontal versus vertikal. Nah, ini berdasarkan titik harga dan kategori modalitas. Misalnya nih, dalam medis terdapat fasilitas X-ray, CT scan, MRI, dan lain sebagainya. Nah, tiap-tiap mobilitas tersebut kan mempunyai harga yang berbeda-beda nih. Jadi titik harga inilah yang menjadi dasar segmentasi dalam dunia medis gitu. Selanjutnya, Ciptono menyatakan segmentasi pasar terdiri atas dua kelompok besar, yaitu segmentasi untuk pasar konsumen. Nah, itu terdiri dari variabelnya itu ada namanya variabel geografis, demografis, psikografis, dan variabel perilaku. Kemudian segmentasi yang kedua namanya segmentasi untuk pasar bisnis. Variabelnya itu terdiri dari variabel demografis, variabel operasi, variabel pendekatan pembelian, variabel faktorisasi, serta variabel karakteristik pribadi.
Menurut Lupio Adi dan Hamdani, ketika dilakukannya segmentasi terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, mampu merancang jasa untuk membantu di dalam kebutuhan pasar. Yang kedua, mampu melakukan analisis terhadap pasar. Yang ketiga, menemukan kesempatan. Yang keempat, mampu menguasai letak yang kompetitif dan unggul. Dan yang kelima, mampu menciptakan strategi komunikasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, targeting. Nah, targeting adalah suatu proses membandingkan dan mengevaluasi macam-macam segmen pasar, kemudian memilih beberapa pasar sebagai sasaran yang dilihat memiliki peluang potensi terbesar untuk dilayani dengan efisien dan efektif. Nah, penetapan pasar sasaran itu terdiri dari dua kriteria utama. Yang pertama, potensi. Menyangkut 6 aspek krusial, yaitu potensi dan tingkat pertumbuhan pasar sebenarnya, kemungkinan akseptasi terhadap pelanggan, struktur dalam persaingan, kondisi dalam lingkungan ekonomi, politik, sosiokultural, dan hukum, masuk ke dalam jaringan yang tersedia, dan ketersediaan mitra lokal yang handal dan bisa untuk bekerja sama. Yang kedua, kapabilitas. Menyangkut 5 faktor, yaitu kesiapan dalam bergabung di suatu pasar berstatus internasional maupun pengalaman yang dapat dari luar negeri, kemudian sumber daya manusia, waktu, dan kas attitudinal komitmen, kelangkaan dan kekritisan kompetensi, serta tujuan aliran kas mampu bersaing atau jumlah pasar, pendahuluan, serta pangsa pasar. Nah, setelah suatu segmen pasar tadi selesai dievaluasi, perusahaan itu harusnya menerapkan strategi targeting yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Menurut Chandra, terdapat 3 alternatif strategi targeting. Yang pertama, standardized marketing, yaitu strategi yang sejalan dengan pemasaran massal, di mana suatu perusahaan akan memberikan penawaran suatu bauran pemasaran yang serupa terhadap setiap customer potensial yang akan dilayaninya. Yang kedua, concentrate marketing. Strategi berikut ini mensyaratkan perusahaan mendesain suatu bauran pemasaran guna mencapai segmen tunggal di dalam pasar secara menyeluruh, di mana perusahaan melakukan rumusan terhadap pasarnya dengan cara yang sempit dan berkonsentrasi dengan semaksimal mungkin dalam pemenuhan kebutuhan pasarnya. Dan yang ketiga, differentiated marketing, yaitu strategi perusahaan akan melakukan 2 target bahkan lebih segmen pasar secara kreatif dan memberikan pelayanan kepada customer dengan bauran pemasaran yang lebih kreatif, juga guna memasukkan market coverage yang lebih besar. Nah, menurut Upio Adi dan Hamdani, untuk menentukan seleksi pasar target tadi, perusahaan harus memilih strategi cakupan pasar. Yang pertama, pemasaran tanpa perbedaan. Itu strategi yang dilakukan perusahaan guna mengacuhkan perbedaan dalam segmen pasar dan melakukan penawaran atas produk yang dihasilkan kepada semua pasar. Penawaran yang difokuskan kepada apa yang menyerupai di dalam pemenuhan suatu konsumen. Strategi yang kedua, pemasaran dengan pembedaan. Itu dilakukan perusahaan guna menentukan beberapa segmen dan mendesain produk yang tidak sama dalam masing-masing segmen. Dan yang ketiga, pemasaran terkonsentrasi. Strategi ini dilakukan perusahaan guna menentukan pangsa pasar yang luas pada satu atau beberapa subpasar. Menurut Lupio Adi dan Hamdani, dalam pemilihan suatu strategi pencakupan pasar harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sumber daya perusahaannya, variabilitas produk, tahapan daur hidup produk, variabilitas pasar, serta strategi pesaing. Nah, menurut Ciptono, keputusan dalam mencapai target pasar yang akan dilayani dapat dilakukan dengan beberapa pola. Yang pertama, pola konsentrasi segmen. Segmen tunggal. Perusahaan menggunakan konsentrasi pada suatu segmen terpilih. Keputusan ini didasarkan pada berbagai macam pertimbangan. Contohnya, perusahaan terdapat budget yang terbatas, segmen tersebut tidak mempunyai pesaing, atau anggapan perusahaan bahwa segmen itu sebagai segmen yang lebih cocok untuk melakukan ekspansi. Dengan konsentrasi dalam satu segmen, maka perusahaan akan mendapatkan tempat pasar yang tangguh dalam segmen yang dipilihnya. Yang kedua, spesialisasi selektif. Perusahaan menggunakan berbagai segmen pasar yang cocok, menarik, dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimilikinya. Keunggulan di mana kualitas ini merupakan penyebaran risiko, di mana jika terjadi suatu penurunan di salah satu segmennya, oleh karena itu penjualan perusahaan tidak akan terlalu terpengaruh karena akan memperoleh pemasukan dari segmen yang lain. Yang ketiga, spesialisasi pasar. Dalam hal ini, perusahaan akan memfokuskan terhadap upaya dalam memberikan berbagai macam pelayanan terhadap kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Yang keempat, spesialisasi produk. Dalam hal ini, perusahaan memfokuskan diri terhadap menciptakan produk yang akan dipasarkan terhadap beberapa segmen pasar. Yang kelima, pelayanan penuh atau full
market coverage. Dalam hal ini perusahaan akan berusaha melakukan pelayanan terhadap berbagai kelompok konsumen dengan berbagai produk yang bisa jadi akan dibutuhkan. Selanjutnya, positioning. Positioning berkaitan dengan tindakan mengenali, pengembangan, serta mengkomunikasikan keunggulan yang sifatnya unik dan khas yang kemudian produk dan jasa di dalam perusahaan akan dipersepsikan lebih unggul dan khusus jika dilakukan perbandingan dengan produk dari pesaing. Chandra menyatakan bahwa positioning berupaya memberikan produk dalam pikiran konsumen tujuan yang sedemikian rupa guna untuk mendapatkan tempat yang unik dan unggul jika dilakukan perbandingan dengan produknya si pesaing. Menurut Lupio Adi dan Hamdani, positioning mempunyai cakupan penawaran dan perancangan image perusahaan guna target pasar dapat mengetahui dan mempunyai anggapan yang penting letak perusahaan di mata para pesaingnya. Positioning yang tepat hendaknya mencerminkan cara-cara target pasar mengartikan nilai dan menentukan produk yang bisa bersaing. Positioning adalah konsep yang bersifat psikologis yang berkaitan dengan apakah konsumen ataupun calon customer itu bisa mempercayai perusahaan ini beserta produknya jika dilakukan perbandingan dengan perusahaan pesaing lainnya. Nah, menurut Ciptono, terdapat 7 pendekatan yang bisa dilakukan dalam melakukan positioning. Yang pertama, positioning atas dasar atribut, contoh atau kegunaan bagi konsumen, yakni produk tersebut diasosiasikan dengan perlengkapan tertentu, sifat khusus, atau dengan kegunaan bagi pelanggan dengan memperhatikan kriteria derajat, kepentingan, keunikan, superioritas, dapat dikomunikasikan, kompetitif, terjangkau, dan kemampulabaan. Yang kedua, positioning atas dasar harga dan kualitas, yaitu dengan menghasilkan image dengan tingkatan kualitas mewah dengan nilai dan bernilai tinggi. Yang ketiga, positioning atas dasar penggunaan atau aplikasi, yaitu dengan mengaitkan produk dengan keuntungan yang diperoleh akibat mengkonsumsi produk tersebut. Yang keempat, positioning atas dasar pemakai produk, yaitu menghubungkan produk dengan karakter konsumen. Yang kelima, positioning atas dasar kelas produk, yaitu memposisikan produk dengan kelas yang unik. Yang keenam, positioning atas dasar persaingan, yaitu mengkaitkan posisi persaingan antara perusahaan dengan pesaing utama. Yang terakhir, positioning atas dasar manfaat, yaitu dikaitkan dengan manfaat kenyamanan dan hasil yang dapat didapat dari produk yang beraneka ragam. Menurut Hyam dan Stewie dalam Ciptono, prosedur penempatan positioning yang secara tepat mencakup 7 langkah berikut. Yang pertama, menentukan produk pasar yang relevan. Kedua, mengidentifikasi pesaing primer dan sekunder. Yang ketiga, menentukan cara dan standar yang dipakai pelanggan untuk memilih pilihan dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang keempat, mengetahui bagaimana pemikiran konsumen terhadap letak pesaing. Yang kelima, mengetahui senjang atau gap pada tempat yang ditempati. Yang keenam, merencanakan dan melakukan strategi positioning. Dan yang ketujuh, memantau posisi. Menurut Kotler dan Keller, terdapat beberapa langkah melakukan positioning. Yang pertama, harus mampu mengenali keunggulan yang dapat diwujudkan perusahaan dalam berhubungan dengan pesaingnya. Yang kedua, mampu memilih keunggulan yang terbaik. Dan yang ketiga, mampu menyampaikan keunggulan tersebut dengan efektif terhadap target pasar. Kotler dan Keller juga menyatakan keunggulan yang akan disampaikan tersebut hendaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria penting, yang mana keunggulan tersebut wajib merupakan kegunaan yang dianggap sangat penting bagi konsumen. Kemudian berbeda, nggak ada pesaing yang memposisikan keunggulan dari si produsen tersebut. Yang ketiga, superior, keunggulan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan produk pesaing. Yang keempat, mampu dikomunikasikan, perusahaan mampu mengkomunikasikan keunggulan itu dan menjadi perhatian konsumen. Kemudian pelopor, pesaing sukar untuk menduplikat keunggulan yang diciptakan perusahaan. Yang keenam, harga terjangkau, konsumen dapat memberikan bayaran tambahan kepada biaya keunggulan yang ditambahkan ke dalam produk tersebut. Dan yang ketujuh, menguntungkan, jadi perusahaan mendapatkan keuntungan dari pemenuhan keunggulan tersebut. Nah, menurut Kotler dan Keller, terdapat beberapa kesalahan dalam melakukan positioning yang perlu dihindari. Yang pertama, yang harus dihindari itu namanya under positioning, di mana pelanggan nggak mengetahui keunggulan atau merek dari si produk yang dikenalkan ke pasar. Yang kedua, yang harus dihindari over positioning, di mana pelanggan memiliki gambaran yang cenderung kecil terhadap suatu perlengkapan pada produk. Yang ketiga, confused positioning, di mana pelanggan ragu pada image produk tersebut karena tidak konsisten. Yang terakhir, doubtful positioning, di mana pelanggan merasa nggak pasti dengan produk yang dijanjikan tersebut. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.